Surat Al-Hadid itu artinya apa Bapak Ibu? Besi. Ya. Kenapa ada besi di dalam Al-Quran? Jadi nama surat itu. Itulah melambangkan bahwa peradaban Islam ini harus unggul menguasai aspek materi. Karena kalau kita lihat bangunan yang megah ini tidak akan tegak kalau tidak ada tulang-tulang besinya. Ya. Apakah bisa berdiri bangunan ini kalau hanya semen dan pasir? Tidak bisa. Ada semen, ada pasir, ada kerikil dicampur, diaduk semua, terus langsung kita buat tulang-tulang begini tanpa besi, bisa berdiri? Tidak bisa. Maka aspek Al-Hadid ini sangat penting untuk kita kuasai. Yang sekarang bisa kita terjemahkan, yaitu dengan apa? Dengan membangun alutsista yang tangguh. Karena umat Islam ini adalah umat dakwah. Umat yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, umat yang menjunjung tinggi syura, dalam mengambil keputusan politik berbangsa dan bernegara, dan umat yang harus melindungi dirinya dan melindungi dakwah dari kekejaman, dari kezaliman musuh-musuh Allah yang bisa setiap saat mereka melakukan hal-hal yang dapat merugikan dakwah Islam ini. Maka kita harus punya pertahanan, keamanan, kita harus menguasai ilmu tentang alutsista. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Wahyikum bitahiyatil Islam, tahiyatu ahlil jannah, tahiyatun min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia dan nikmatnya. Tidak ada karunia, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita melebihi nikmat Islam. Sebab tidak ada agama selain Islam yang Allah wahyukan kepada seluruh Nabi dan Rasul. Tidak ada kitab suci selain Al-Quran yang sedemikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, yang mendorong kita semua umatnya untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan itu. Al-Quran senantiasa selalu mendorong kita untuk selalu belajar dan mengajar, serta meletakkan kaidah-kaidah yang pasti untuk tujuan tersebut, sebagaimana yang tertuang di dalam sumber-sumber Islam yang asasi, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita semua, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Beliau adalah seorang panutan dan tauladan yang sempurna buat kita semua. Beliau adalah seorang guru, bahkan maha guru bagi seluruh umat manusia. Ada seorang alim besar di abad ke-20, yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, menulis kitab yang saya kira penting untuk dipelajari, dikaji, bahkan
dielaborasi oleh seluruh mahasiswa Ma'had Ali Darussyahadah ini, karena ini terkait dengan pendidikan. Salah satu kitab beliau yang paling saya kagumi adalah berjudul Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu Fit Ta'lim. Selain kitab, banyak beliau tulis yang mentahqiq perjalanan para ulama, seperti misalnya dalam menuntut ilmu, beliau menulis kitab khusus yang kita kenal, dunia Islam mengenalnya dengan luar biasa, yaitu Safahat min Sabril Ulama. Tapi ada satu kitab yang jarang mungkin untuk kita elaborasi, yang sangat penting, yang alhamdulillah saya juga sebagai dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam UHAMKA ini, saya mengajarkan kitab itu kepada mahasiswa. Ya, jarang dosen Muhammadiyah di kampus Muhammadiyah ngajar kitab kuning kan. Ya, jadi saya berupaya untuk mendobrak itu. Ya. Maka itu penting bagi kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat salam kepada Nabi SAW, menjadi bagian dari khairu ummah, umat yang terpilih, umat yang terbaik. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena salah satu ciri umat yang terbaik di dalam Al-Quran yang juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini dididik sebagai umat yang mencintai ilmu. Karena ilmu dalam Islam ini adalah bagian ibadah yang terbesar. Ya. Tidak diterima tauhid kita kepada Allah kalau tidak berdasarkan ilmu. Tidak diterima ibadah kita kepada Allah kalau tidak berdasarkan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka itu Imam Az-Zuhri radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari ilmu. Jadi kita ini ibadah harus berdasarkan apa? Ilmu. Tauhid harus berdasarkan ilmu. Mengenal Allah, ma'rifatullah, menghiasi diri kita dengan tazkiyatun nufus, itu juga semua karena ilmu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang intelektual muslim, mohon maaf ini agak merepotkan karena saya orangnya cepat sumu itu apa? Ya, kepanasan. Nggak tahu, mungkin karena lemaknya berlebih. Nah, ini perlu ditransfer sedekah lemak. Tapi mudah-mudahan tidak diminta oleh Mudir Am untuk saya dikorbankan pada hari Idul Adha. Sampai di mana tadi ya? Lupa ya. Maka itu kita menjadi umat yang terbaik, umat terpilih, umat yang senantiasa didorong oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk mencintai ilmu. Ada ungkapan dari seorang intelektual muslim terkemuka, Dr. Imaduddin Khalil. Beliau ini seorang pakar sejarah dan sosiologi di dunia Islam. Apa kata beliau? A'jabatni salatsu musammayatin fil Qur'an. Saya sangat kagum dengan 3 nama surat dalam Al-Quran yang menunjukkan
Tiga nama surat itu adalah sokoguru bagi peradaban Islam yang dibangun oleh Al-Quran. Yang pertama adalah suratul Qalam. Surat Al-Qalam itu menandakan bahwa kita ini umat yang harus produktif melahirkan ilmu pengetahuan. Karena Al-Qalam itu adalah pena. Yang kedua kata beliau adalah di dalam Quran itu ada surah Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu ada di juz berapa? Halo? Assalamualaikum. 24? Benar. Nah, 25 ya. Juz 25 itu. Surat Asy-Syura ini melambangkan apa? Sistem politik Islam. Kalau tadi sistem ilmu pengetahuan, Al-Qalam. Maka politik Islam itu harus berdasarkan syura. Bukan pengangkatan, bukan penunjukan, bukan otoriter, ya, bukan berdasarkan teks atau wasiat. Ya, semalam saya diminta bicara tentang Syiah itu. Ya. Tapi berdasarkan syura. Wa amruhum syura bainahum. Yang ketiga, surat dalam Al-Quran yang membuat saya kagum itu adalah surah Al-Hadid. Ya. Surat Al-Hadid itu artinya apa Bapak Ibu? Besi. Ya. Kenapa ada besi di dalam Al-Quran? Jadi nama surat itu. Ya. Itulah melambangkan bahwa peradaban Islam ini harus unggul menguasai aspek materi. Karena kalau kita lihat bangunan yang megah ini tidak akan tegak kalau tidak ada tulang-tulang besinya. Ya. Apakah bisa berdiri bangunan ini kalau hanya semen dan pasir? Bisa? Tidak bisa. Ada semen, ada pasir, ada kerikil dicampur, diaduk semua, terus langsung kita buat tulang-tulang begini tanpa besi? Bisa berdiri? Tidak bisa. Ya. Maka aspek Al-Hadid ini sangat penting untuk kita kuasai. Yang sekarang bisa kita terjemahkan yaitu dengan apa? Dengan membangun alutsista yang tangguh. Karena umat Islam ini adalah umat dakwah. Umat yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, umat yang menjunjung tinggi syura dalam mengambil keputusan politik berbangsa dan bernegara, dan umat yang harus melindungi dirinya dan melindungi dakwah dari kekejaman, dari kezaliman musuh-musuh Allah yang bisa setiap saat mereka melakukan hal-hal yang dapat merugikan dakwah Islam ini. Maka kita harus punya pertahanan, keamanan, kita harus menguasai ilmu tentang alutsista. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita diberikan Al-Quran yang sangat istimewa itu, yang memberikan kita panduan rambu-rambu bagaimana kita membangun peradaban Islam yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, teman-teman, ikhwatal iman yang mengundang saya pada kesempatan kali ini. Saya baru pertama kali ke Simo ini. Simo ini katanya singa ya. Cuman tidak ada lambang singanya di sini. Ya. Karena itu patung makhluk hidup ya. Kalau ke Boyolali saya sudah beberapa kali. Termasuk ke Sragen, kalau Solo ya tidak terhitung. Tapi ini bagian dari Solo Raya, betul. Dan saya dengar bocorannya, nggak tahu bocor halus atau bocor besar ini. Surakarta ini bakal menjadi provinsi baru ya, betul, betul Ustaz. Hah? Benar ya. Jadi Pulau Jawa ini nanti akan dipecah lagi nih. Nggak mau kalah dengan Yogyakarta, daerah istimewa. Nanti tambah lagi daerah istimewa Surakarta, Masya Allah. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Mustaqim Safar MPD selaku Ketua Yayasan Yasmin Surakarta. Tadi saya tanya Yasmin itu apa singkatannya, tidak ada yang tahu. Katanya ini akronim, bukan singkatan ya
ASMEIN ya, tapi itu mengambil ringkasan dari hadis, katanya Nabi SAW itu adalah tentang apa? Yahtammu bi amril muslimin. Ya, walaupun kata guru saya, seorang mubalik Muhammadiyah, hadis malam yahtam bi amril muslimin itu katanya dhaif. Ya, tapi nggak apa-apa kalau dipakai untuk peribahasa ya. Ini sekedar intermezzo, Ustaz. Yang saya hormati Ustadz Qosdi Ridwanullah, Mudir Am Ma'had Ali Darus Syahadah. Saya juga baru berjumpa dengan beliau ini pertama kali saat sekarang ini, tapi dengan teman-temannya akrab saya, karena di Jakarta ya. Saya punya teman baik Ustadz Anung Alhamad, itu teman saya berangkat ke Mesir sama-sama tahun 97. Juga Ustadz Zain An-Najah ya, itu senior di Al-Azhar. Ya, dulu S1-nya di Madinah ya, kemudian ke Mesir, ke Kairo. Saya enggak tahu kenapa enggak betah di Madinah itu. Kan enak di Madinah ya. Beasiswa ada, bisa bawa istri, anak, semua dapat ma'isyah sempurna itu. Tapi malah mengambil S2 dan S3-nya di Mesir itu. Saya dah habis pikir kenapa lebih memilih Mesir yang melarat ketimbang Saudi yang kaya raya itu. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Yasmin Surakarta, Ustadz Supriyadi, Ustadz Isa Iskandar Baraja, Bapak Heru Setianto. Saya kalau mendengar atau melihat nama Baraja ini, saya ingat nama gurunya ibu saya. Di Jakarta itu, di Pekojan, ada seorang guru alim, ahli bahasa Arab. Itu habaib aja belajar ilmu bahasa Arabnya sama beliau. Ya, ustadz-ustadz Betawi, kiai-kiai kondang Betawi itu rata-rata belajar bahasa Arabnya sama beliau. Kebetulan rumahnya itu dempet dengan rumah kakek saya. Masih di satu kelurahan, cuma beda RW saja. Ya, itu Ustadz Abdullah Soleh Abdullah Arfan Baraja. Abdullah Arfan Baraja ya kalau tidak salah. Itu guru kita ya, yang alim, yang luar biasa, menjadi guru banyak ulama-ulama Betawi dan para habaib di Jakarta. Yang saya hormati jajaran pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah Solo Raya, juga tamu-tamu undangan, di antaranya yang dapat kami sebut pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Klaten, juga ada guru-guru di Ma'had Ali Darus Syahadah, Dr. Labib Najib, Syekh Abdul Rahman Al-Marghani, kemudian juga Syekh Walid Mu'alim. Mudah-mudahan para guru semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh santri, mahasantri, para wisudawan dan wisudawati Ma'had Ali Darus Syahadah, serta seluruh orang tua, wali, mahasantri yang insya Allah semuanya dirindukan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, ya, tadi saya menyarankan mahasantri ini diarahkan nanti kalau buat skripsi, kalau bisa skripsinya itu berupa proyek kitab. Ya, sama di Al-Azhar itu ada proyek kitab, ada tahqiq turos. Misalnya kitab turos yang belum ditahqiq, masih berupa manuskrip, itu jadi keroyokan. Baik untuk mahasiswa S1, mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3 di Al-Azhar. Apakah dia di Fakultas Syariah, apakah dia di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir, jurusan ilmu hadis, dan lain sebagainya, itu biasanya ada proyek keroyokan untuk menulis tesis atau disertasi ya, dalam rangka mentahqiq kitab-kitab turos. Nah, di antaranya tadi yang saya sarankan adalah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang berjudul Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Dan ada beberapa kitab yang penting juga. Kalau saudara
terutama para dosen, para asatiz pernah mendengar nama Dr. Majid Ihsan Al-Kailani, Ihsan Al-Kailani. Ya, pernah dengar ya? Itu kan intelektual ini menulis sebuah buku yang sangat luar biasa, judulnya Hakadha Zahara Jailu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Ya. Jadi saya ini terinspirasi kenapa pakai baju kok ada jahitan atau bordir ya, lambang Masjid Al-Aqsa yaitu Qubbatus Shokhrah, karena kita ini umat Islam sudah lama mendambakan ya lahirnya kembali generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Baitul Maqdis itu. Generasi Salahuddin itu bukan diisi oleh 1-2 orang. Salahuddin berjuang berhasil membebaskan Baitul Maqdis itu bukan karena kerja perorangan, tapi kerja hasil amal jama'i dari sebuah generasi yang hebat, dididik oleh guru-guru yang hebat, oleh pendidik-pendidik yang hebat, yang rintisannya sudah dimulai oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Beliau wafat dalam keadaan Baitul Maqdis itu sedang terjajah oleh pasukan tentara Salib. Pada tahun-tahun sebelum ya beliau menyaksikan kejatuhan dan keruntuhan Baitul Maqdis, ya beliau sempat menulis kitab Ihya Ulumuddin. Itu digambarkan dengan sangat apik oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kailani. Ihya Ulumuddin inilah yang menjadi kurikulum madrasah-madrasah, pesantren-pesantren yang tersebar di seantero Jazirah Arabia, wilayah Saljuk, wilayah Mamluk, ya, sampai ke Nusantara. Tujuannya untuk apa? Untuk para guru, para ulama, ya, ingin melahirkan kembali generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Di mana Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil membebaskan Baitul Maqdis di hari pertempuran terakhir setelah beliau memenangkan perang Hittin bersama pasukannya, dia menyampaikan satu kalimat yang sangat penting untuk kita cermati. La tazunnu anni qad fatahtu hadhil bilad bisuyufikum. Jangan kalian kira saya bisa membebaskan negeri ini, Baitul Maqdis ini, dengan pedang-pedang kalian. Ya. Jadi pedang itu nomor sekian. Senjata itu nomor sekian dalam pembebasan negeri-negeri yang terjajah. Wa innama fatahtuha biqalamil qadi al-fadil. Tetapi saya bisa membebaskan negeri ini, Baitul Maqdis ini, itu karena disebabkan pena al-qadi al-fadil, seorang alim mazhab Syafi'i yang menjadi hakim agung di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, yang pandai bersiasat, pandai mengetahui strategi militer, ya, ulama tapi tahu strategi militer, pandai berdiplomasi, pandai mengetahui titik lemah dan titik kekuatan musuh. Lalu kemudian dia membuat atau menulis kitab tentang jihad fisabilillah. Maka kalau ingin tahu karya-karya terbaik tentang pendidikan jihad di dalam Islam itu, maka carilah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama di masa penaklukan Baitul Maqdis atau di masa sebelumnya. Ada tulisannya Ibnu Shaddad, ada tulisannya Abdul Ghani Al-Maqdisi, ada tulisannya Ibnu Asakir, ya, ada banyak ulama-ulama yang di masa itu yang menjadi penasehat, yang menjadi inner circle, ya. Apa itu inner circle? Ya, menjadi lingkaran elit nomor 1 di lingkaran Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga membimbing beliau dan para pemimpin-pemimpin Islam di waktu itu untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis.
Saudara yang dirahmati Allah, nah Dr. Majid Ihsan Al-Kailani ini menulis beberapa buku tentang tarbiyah Islamiyah. Yang paling terkenal itu adalah Falsafatut Tarbiyah Islamiyah. Sama satu buku lagi yaitu Ahdafut Tarbiyah Al-Islamiyah. Ya, falsafah pendidikan Islam dan tujuan-tujuan pendidikan Islam. Nah, kalau saudara para asatiz ya mereview buku yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Kailani, seorang pakar pendidikan yang berhasil memotret bagaimana pendidikan yang ideal di masa hadirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Baitul Maqdis itu. Ya, contoh saya kutip dari bagian-bagian buku beliau yaitu Ahdafut Tarbiyah Al-Islamiyah. Apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Tujuan pendidikan Islam itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu mendidik individu muslim yang saleh dan muslih, dan yang kedua adalah mengentaskan atau membentuk umat yang muslim. Itu diringkas oleh beliau di dalam kitab Ahdafut Tarbiyah Al-Islamiyah. Tetapi ada catatan-catatan kritis yang disampaikan oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kailani ini berkaitan dengan betapa rusaknya ya, filsafat dan sistem pendidikan Islam yang diterapkan oleh negara-negara Islam saat ini, oleh lembaga-lembaga Islam saat ini, sehingga lembaga-lembaga pendidikan itu tidak lagi bisa melahirkan pejuang-pejuang hebat. Ya. Gedungnya hebat, mentereng. Ya. Jumlahnya yang belajar di situ banyak. Kualifikasinya hebat. Kualitasnya, tapi itu semua dihitung dengan cara bagaimana? Dengan cara ya hitungan-hitungan kalkulasi materi. Maka beliau membuat catatan kritis di pasal 11. Ya. Mohon maaf ini, adik-adik. Ini kan katanya orasi ilmiah. Ya. Saya rada-rada ilmiah sedikit lah kalau sekarang. Ya. Karena kalau menyampaikan ceramah biasa, udah biasa saya. Kalau mau sampaikan ceramah, saya nggak enak di depan para asatizah ini. Ya, ini singa-singa podium semua. Ya, kalau istilah lainnya simo-simo podium semua. Ya kan singa itu ya, simo itu ya. Ya, kalau saya ceramahin tidak mungkin lah. Ya, kita lebih muda ya. Ya, masih perlu banyak ilmu dan pengalaman yang kita timba. Tapi saya ingin kita bertukar pikiran. Di kitab yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kailani ini di pasal ke-11, beliau menyebutkan ada beberapa hal yang perlu dan penting untuk kita kritisi. Sebab ketika pendidikan Islam itu ingin membentuk dan mengembangkan ya, karakter individu muslim, maka di situ ada muskilah tarbiyatul fardi fi ahdafit tarbiyatil hadithah. Ada anomali, ada kejanggalan, ada kerusakan dalam konsep pendidikan individu seorang muslim. Pertama, kalau dikatakan amal soleh dalam pendidikan modern, itu biasanya disempitkan mafhum atau konsep amal soleh, amal yang nyata, produktif itu pada ya, hal-hal yang bersifat materi. Nah, ini berbahaya. Jadi kalau kita hanya berfokus ya kepada paham yang menyatakan bahwa amal soleh itu ya satu hal yang yang nyata saja, yang materi saja, ya, maka ini adalah sebuah kemunduran. Sebaliknya, ada lembaga-lembaga Islam tradisional yang memahami amal soleh itu hanya perkara-perkara ibadah. Ya, jadi orang kalau disebut beramal saleh itu ya contohnya hanya baca Quran, hanya berzikir, bersolawat, ya, ya sedekah sedikit lah, gitu ya. Tidak banyak itu sedekahnya, itu amal soleh.
Ya, sholat yang rajin, puasa sunnah yang rajin itu amal soleh. Tapi ketika membahas ada elemen umat Islam yang memberikan makna bahwa amal soleh itu lebih luas daripada sekedar ibadah mahdoh, ya, dia merasa aneh. Kok agama ini, kok Islam ini kok dibawa ke ranah materi gitu. Ya, orang bekerja berprestasi di bidangnya itu menurut sebagian kalangan tradisional dikatakan itu bukan amal soleh. Ya, orang berhasil mencapai penelitian berskala internasional yang memberikan manfaat untuk umat. Ya, jadi di Barat itu banyak amal soleh sebenarnya. Cuma amal soleh yang tidak dilandasi iman dan tauhid. Ya. Ada pemberian penghargaan Nobel, ya, Nobel dalam ilmu pengetahuan di bidang kimia, di bidang fisika, di bidang nuklir, di bidang mikrobiologi. Itu bagian dari amal soleh kita. Mestinya orang Islam itu banyak berkiprah memberikan nilai-nilai tambah untuk peradaban manusia. Dan itu sudah dibuktikan ketika masa kejayaan Islam. Ya, ketika masa kejayaan Islam, baik di Andalusia, di Cordova maupun Abbasiyah, ya, ketika era pasca Daulah Muawiyah, Daulah Umayyah, ya, itu kan setelah khilafah Bani Umayyah, ya, kekuatan Islam ini terpecah menjadi dua. Tapi terpecahnya bukan terpecah menjadi kecil, ya, menjadi lemah, tidak. Tapi justru menunjukkan sayap Islam itu berkibar, yang satu di timur di Masyriq Al-Arabi, yang satu di Maghrib Al-Arabi. Ya, yang di Masyriq itu dipimpin oleh Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, dan yang di Maghrib Arabi itu dipimpin oleh anak cucu keturunan Bani Umayyah yang satu yang pernah berkuasa di Damaskus. Yang mereka lari menyelamatkan diri dari apa? Dari eksekusi. Dulu peralihan kekuasaan itu biasa itu. Ya, harus ada drama pembunuhan, eksekusi, ya, supaya tidak ada balas dendam. Nah, ini yang lari dari Bani Umayyah ini larinya jauh sampai ke Spanyol, ya, sampai ke Iberia, ya, mendirikan Daulah Umayyah II dengan Cordova, dengan Isbilia atau Seville, dengan Tulaitilah, Toledo. Itu bahasa-bahasa nama-nama kota di Spanyol itu semua dari bahasa Arab. Termasuk Madrid. Madrid itu Al-Majriti. Nah, ada ulama gelarnya itu Al-Majriti. Ya, Al-Majriti itu berarti dia lahirnya di Madrid. Keren kan? Sebelum ada ya klub sepak bola apa? Ya, Madrid itu. Ya. Itu yang bangun kota-kota di Spanyol itu adalah orang-orang Islam. Maka mercusuar peradaban Islam itu ada di timur dan ada di barat. Ya. Di timur, Daulah Abbasiyah itu membangun peradaban Islam ini luar biasa. Ya. Mendatangkan buku-buku ilmu pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Menghargai kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Membangun Baitul Hikmah. Ya, Harun Ar-Rasyid itu membangun Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di dunia di abad itu, yang berisi kumpulan koleksi buku hampir 1 juta judul. Yang sekarang saja dunia Islam modern belum ada yang bisa menandingi seperti itu. Padahal kita sudah di masa modern. Ya. Nah, bisanya apa? Cuma perpustakaan Maktabah Syamilah, nah, Google, ya. Jadi belajarnya sama Mbah Google. Tapi punya bukunya? Enggak. Gitu. Ya. Megang bukunya? Enggak pernah. Cium bau bukunya? Enggak. Nah, itu. Yang membedakan kita dengan ulama terdahulu, itu dia berinteraksi dengan buku, dia cium itu bukunya itu ada bau, aroma khas buku itu ada. Nah, kalau sekarang mau apa yang dicium ini dari HP ini? Hah? Ya, jadi kurang berkah ilmunya sekarang ini. Ya, tapi memang tetap perlu ya membantu kita ini PDF, e-book ini ya. Nah,
Ketika Daulah Abbasiyah itu membangun peradaban hebat seperti itu, maka di di sebelah barat juga ya membangun peradaban yang tidak kalah hebatnya. Bahkan menjadi kiblat ilmu pengetahuan bangsa Eropa di abad pertengahan. Nah, yang kedua, apa yang perlu dikritisi? Beliau di sini menulis, kalau kita lihat di daftar isinya ya, ada kelemahan kita umat Islam ini dalam lembaga-lembaga pendidikan ini. Ya, maaf. Sebelumnya kan tujuan pendidikan Islam itu apa? Yang pertama, ya, mendidik dan mengembangkan fungsi akal. Yang kedua, mendidik individu untuk mencintai al-mathalul a'la, mencintai tujuan ultimate goals, yaitu kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam itu adalah tanmiyatul khibrat ad-diniyah wal istima'iyah wal kauniyah. Jadi mengembangkan eksperimen, pengalaman-pengalaman ya dalam ilmu agama, sosial dan alam semesta, sains. Ya. Yang keempat, tujuan pendidikan Islam ini adalah tarbiyatul iradah indal fard. Ya, membentuk, mendidik bagaimana setiap individu itu memiliki iradah, memiliki semangat yang tinggi. Yang kelima, tanmiyatul qudrah at-taskhiriyah. Ya, bagaimana pendidikan Islam itu harus mendorong, membangun kemampuan kita untuk menguasai alam semesta. Tapi menguasai ini bukan berarti eksploitasi alam seperti yang terjadi di dunia barat ketika memimpin peradaban sekarang ini. Ya, beda antara istihlak dengan taskhir sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Allah selalu mengatakan dalam firman-Nya itu wasakhkhara lakum. Ya, Allah itu menundukkan alam ini untuk kepentingan manusia, tapi bukan merusak. Ya, sehingga manusia ini ketika menguasai alam ini bukan untuk merusak. Jadi jangan senang kalau ormas Islam itu dikasih izin usaha tambang. Itu merusak alam. Ya, orang Katolik aja tidak mau. Kenapa? Ya, orang Katolik itu bilang kami ini dididik memiliki etika. Etika terhadap alam semesta. Loh, itu non-muslim aja begitu. Nah, kok kita berlomba-lomba ingin mengelola tambang itu yang merusak alam ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, yang berikutnya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada problem di dalam dunia pendidikan kita di mana kata beliau konsep tentang amal soleh ini dibatasi hanya dalam produksi materialisme, al-intaj al-maddi. Nah, ini yang harus kita benahi, bahwa amal soleh itu harus menggabungkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Ya. Amal soleh dalam ibadah iya, amal soleh dalam mengejar dan memiliki akses-akses dunia itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amal soleh kita. Ya, sekarang kalau kita ingin menaikkan kualitas umat ini, ya kita harus meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam ini. Ya, terutama yang tertinggal di tengah umat Islam ini adalah pendidikan tentang sains, pendidikan teknologi, ya. Pendidikan tentang ilmu-ilmu bagaimana siasatil ummah, sosial, politik, dan ekonomi. Sebab kalau ilmu-ilmu ini tidak dikuasai oleh umat Islam, ya, kita serahkan saja kepada orang-orang barat yang tidak mengenal Islam, itu lalu membentuk konsep-konsep keilmuan dalam bidang-bidang keduniaan itu, maka akan selamanya ilmu-ilmu itu akan merusak kehidupan umat manusia. Sebab apa? Ilmu itu salah berada di tangan orang yang salah. Kalau ilmu berada di tangan orang yang benar, orang yang beriman, orang yang bertauhid, maka ilmu itu akan memberikan kemaslahatan. Ya, kan ada istilah ya kita kenal semua dalam hadis Nabi SAW, nikmal malus solih, apa?
Fiyadir rajulis salih, ya kan? Sebaik-baik harta itu adalah kalau berada di tangan orang soleh, kan begitu. Nah, kalau boleh kita kembangkan makna dari hadis itu ke bidang yang lain, maka kita juga bisa mengatakan, bukan hadis loh ya, ini bukan hadis Nabi, saya nggak mengatakan hadis Nabi. Sebaik-baik ilmu pengetahuan adalah yang diinisiasi, yang dikonsep oleh orang Islam yang soleh. Sebaik-baik teknologi adalah teknologi yang diinisiasi, dipelopori, dan dikembangkan oleh seorang muslim yang soleh, yang bertauhid kepada Allah. Sebaik-baik ekonomi, ya, yang menguasai hajat hidup umat manusia ini adalah ketika dia ditangani, dikonsep, ya, kemudian diajarkan oleh individu, oleh seorang muslim yang soleh. Sebaik-baik ilmu politik yang benar di atas muka bumi adalah ketika dikonsep, ketika diajarkan, disebarluaskan oleh seorang muslim yang soleh. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, adik-adikku yang saya cintai, Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Attas itu pernah menulis, ya. Ini penting juga nih. Jadi karya ulama Nusantara, ya, perlu ditelaah oleh Mas Santri di sini, ya, di Ma'had Ali Darussaada itu. Ada tulisan Profesor Said Naqib Al-Attas itu yang diberi judul sangat mudah, ya. Judulnya mudah untuk kita pahami, tapi isinya tidak semudah judulnya. Apa judulnya? Risalah untuk kaum muslimin. Apa isi risalah itu? Apakah isinya risalah tentang ibadah? Risalah tentang pengenalan akidah? Bukan. Risalah untuk kaum muslimin adalah surat cinta dari Profesor Naqib Al-Attas untuk umat Islam, mengingatkan kepada kita tentang bahaya yang terbesar yang dihadapi oleh umat Islam dan umat manusia saat ini. Bahaya apa? Bahaya ilmu pengetahuan yang diproduksi dan yang dikonseptualkan oleh peradaban barat yang materialistik dan sekuler. Itu bahaya. Ya. Kenapa bahayanya ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh barat ini? Karena dia mengancam 3 kerajaan yang ada di alam semesta. Apa itu? Kerajaan alam, ya, dunia hewan, kerajaan mineral, ya, tambang batu bara dan sebagainya, itu bagian dari itu. Itu kan bakal dirusak oleh peradaban ini, ya. Dan manusia juga dirusak, akal pikirannya, irodahnya, ya, pandangan manusia ini tentang kehidupan, ya, itu semua dirusak dengan apa? Ilmu-ilmu yang diproduksi oleh kelompok sekuler dan materialistik. Nah, itu penting, ya, untuk dibaca dan nanti dikaji oleh para santri di Ma'had Ali ini. Ya. Nah, berikutnya beliau juga mengkritik apa? Ada lembaga-lembaga pendidikan Islam ini kurangnya di mana? Yaitu ketika, ya, merosotnya, ya, tujuan kita berilmu, mengejar ilmu pengetahuan itu untuk mencintai Allah, merosot menjadi apa? Merosot untuk hanya sekedar menjaga dan melestarikan fisik atau kebutuhan fisik manusia. Jadi bukan lagi mencari ilmu untuk apa? Untuk keridhaan Allah, mencari ilmu itu niatkan untuk ibadah kepada Allah, tetapi mencari ilmu hanya untuk memberikan kesenangan, kepuasan materi. Ya, makanya penting, ya, saya kira di sini sudah menjadi buku pegangan harian, ya, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jamaah itu, Risalah fi Tadhkiratis Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, ini suaranya besaran yang sebelah sana daripada yang sebelah kanan saya. Ya. Ya. Ada lagi kitab yang lain bagus, ya, ditulis oleh ulama-ulama yang lain tentang Adabul Alim wal Muta'allim ini, itu penting. Makanya Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merintis kebangkitan generasi
Muslim yang membebaskan Baitul Maqdis itu perhatian kepada dunia pendidikan, ya, mereformasi sistem pendidikan Islam itu luar biasa. Ya, antara aspek tilawah yang disebut dalam Al-Quran, yatlu alaihim ayatika, kemudian ta'lim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan tazkiyah yang ketiga wa yuzakkihim, itu harus menjadi satu kesatuan yang integral. Antara tilawah, ya, dulu para ulama mensyaratkan orang kalau ingin belajar ilmu hadis, ilmu fikih dan sebagainya itu harus hafal Quran. Nggak ada ceritanya orang bisa menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i itu tanpa menghafal Quran. Itu nggak ada ceritanya. Baru sekarang aja ada ceritanya. Ya, ngapal Quran cuma 6 juz lagi. Mohon maaf ya, bukan menyindir. Ya, tapi itu fakta. Ya, ini kan untuk tashilan lakum aja itu. Ya, kalau istilah di Gontor itu apa? Tashilan, ya, buat tafhiman, ya, supaya memudahkan dan memahamkan, ya, lebih mudah itu. Tapi sebenarnya kalau konsep ulama itu ketika menggabungkan tilawah, kemudian ta'lim dan tazkiyah, itu kan tahap pertama itu kan harus hafal Quran dulu. Sebelum Anda belajar ilmu bahasa, belum belajar ilmu fikih, ya, belum belajar ilmu akidah dan sebagainya, itu harus, Imam Nawawi mengatakan harus hafal Quran dulu. Itu pondasinya. Baru kemudian apa? Ta'lim. Ya, ta'limul kitab wal hikmah. Ya, mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga yang harus ada dalam unsur pendidikan itu adalah tazkiyah, yaitu proses penyucian jiwa. Nah, ketika tilawah ada, taklim ada, tetapi tidak ada tazkiyah, nah inilah yang membuat rusak, ya, kualitas pendidikan kita umat Islam. Maka Abu Hamid Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengembangkan sebuah konsep pendidikan yang integral dan memasukkan unsur tazkiyatun nafsi dalam bagian terpenting dalam proses pendidikan generasi umat Islam yang hebat itu. Nah, yang berikutnya adalah kritik Dr. Majid Ihsan Al-Kailani ini, yaitu kritik terhadap apa? Ya, ada upaya-upaya dalam konsep pendidikan itu membatasi kehendak itu hanya pada level memuaskan keinginan dan syahwat. Syahwat-syahwat materi. Kemudian hasrul khibrat bil kauniyah wal istimaiyah. Yang disebut dengan pengalaman, eksperimen itu hanya dalam ilmu alam, ilmu sains dan sosial, ilmu sosial. Ya. Tidak menyentuh apa? Aspek agama dan akhlak. Nah, ini kelemahan kita. Yang kelima, kelemahan dunia pendidikan Islam ini apa? Hasrul qudurat bil aqliyah wal jasadiyah dunal quduratil akhlaqiyah. Jadi membatasi kapabilitas dan kapasitas itu yang ada dalam peserta didik itu hanya dalam kapasitas apa? Akliyah dan jasadiyah, akal dan fisiknya saja. Ya, tidak menjadikan parameter akhlak sebagai kapasitas dan kapabilitas yang harus dibentuk dan dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah ini, ya. Jadi kapasitas itu sekarang jangan dipelesetkan. Ya, kapasitas itu menjadi mobilitas, mobil dan isi tas. Nah, itu kalau pemilu itu begitu. Jadi makanya rakyat kita tidak pintar-pintar, ya tetap bodoh, bahkan dipelihara kebodohannya dengan cara bagaimana? Ya dibiarkan mereka hanya menjadi apa? Hamba syahwatnya, perutnya. Ya, jadi milih pemimpin itu bukan karena pakai hati dan akalnya, otaknya, tapi milih karena tuntutan perutnya, itu. Maka dimiskinkan terus. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa masukan, ya, kritikan-kritikan dari seorang pakar pendidikan Islam yang menurut saya, hemat saya, buku-buku beliau ini perlu untuk dikaji, ya, diajarkan, ya, didiskusikan di ruang-ruang diskusi munazarah, ya, untuk kita bicara lebih substantif, lebih
produktif ya untuk merancang bangun masa depan dunia Islam. Jadi membangun bangsa dan negara ini tidak bisa tidak kita harus membangun aspek pendidikannya secara lebih baik. Karena syarat kebangkitan sebuah generasi adalah memiliki pendidikan ya yang mengerti ya tentang tanggung jawab dirinya, ya tanggung jawab secara individu maupun tanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab keumatan ini harus ada, harus hadir pada seluruh alumni, santri maupun mahasantri ya yang kita luluskan atau kita keluarkan setiap tahunnya. Jadi jangan sampai pendidikan kita di lembaga-lembaga pendidikan kita ini hanya terbatas kepada pendidikan fisik, ya, pendidikan formal, pendidikan yang jauh dari nilai-nilai tazkiyah, ya. Maka sangat penting tadi saya sangat senang berbahagia sekali mendengar judul-judul skripsi, ya, yang tadi sudah ditulis oleh adik-adik kita, anak-anak kita, ya insya Allah mudah-mudahan nanti bagian daripada judul-judul itu bisa terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Terakhir, saya ingin menyampaikan pengalaman dari generasi masa lalu umat Islam yang berhasil ya dalam aspek pendidikannya. Ya, berhasil seperti apa? Ya, dalam menanamkan islah. Jadi tajdid dan islah. Nah, banyak sekarang ini tajdid dan islah itu selalu diidentikan dengan istilah yang menakutkan. Ya, momok bagi para pejabat pemerintahan atau aparatur sipil dan militer di negara ini ketika mendengar istilah Wahabi, ya, ada Wahabi dan Wahumi, ya, itu, ini berbahaya. Katanya ini radikal, ini bibit teroris dan lain sebagainya. Ya, contohnya ISIS itu pahamnya Wahabi, ya. Kalau tidak ISIS yang diberikan contoh, nah sekarang juga yang jadi kena getahnya itu apa? Ya, gerakan perlawanan Islam di Palestina, Hamas. Jadi Hamas ini aneh juga, aneh bin ajaib. Ya, ada yang menuduh dia Wahabi, radikal, Khawarij, ada juga yang menuduh dia Anteksiah. Jadi bingung mana yang benerin. Ya, jadi kita lihat kalau kita berkaca sekarang kepada keteguhan dan ketangguhan, ya, para pejuang Palestina di jalur Gaza, ini kan juga hasil daripada pendidikan. Ya, pendidikan yang benar bersendikan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pendidikan yang membuat orang tua mereka itu sabar. Kehilangan anak bagi mereka bukan sesuatu yang perlu ditangisi dan diratapi. Tapi kehilangan anak, saudara bagi orang tua di Gaza, di Palestina itu adalah sebagai bentuk pengorbanan mereka untuk meratakan jalan bagi umat Islam ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi sebelum kita berkorban, sapi, kerbau, ya, kambing, menjelang Idul Adha nanti, itu rakyat Gaza ini sudah berkorban anak-anaknya. Ya, berkorban generasi perlawanannya untuk apa? Ya, untuk memudahkan kita umat Islam dalam rangka menjaga dan merawat kesucian Masjidil Aqsa. Ya, jadi kita harus banyak belajar kepada pendidikan masyarakat Gaza ini. Coba bayangkan, di tengah isolasi, ya, belasan tahun ya, bukan baru sekarang saja. Jadi sudah dari tahun 2007, bahkan kalau ditarik lagi ke belakang, isolasi masyarakat Gaza ini sudah berlangsung sejak tahun 1967. Ya, tahun 67 itu kan menandakan bahwa Israel itu menguasai seluruh wilayah Palestina. Ya, termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Dulu Gaza dan tepi barat itu tidak berada di bawah kontrol Israel. Tapi setelah perang 6 hari, ya, perangnya cuma 6 hari, Pak. Wah, kalah dengan bangsa Indonesia yang ratusan tahun perangnya itu dan gak pernah tunduk kepada penjajah. Ini
tiga negara Arab besar, ya, Mesir, Syria, dan Yordania, itu kalah. Ya, kalahnya menyakitkan. Dan kalahnya dalam waktu singkat. Sampai Buya Hamka ketika itu menulis di dalam tafsir Al-Azhar. Ya, karena beliau menulis tafsir Al-Azhar itu kan semasa dengan tahun 60-an itu, ya, di masa bangsa Arab ini kalah dalam perang melawan Israel. Ya, itu menulis apa? Apakah bangsa Arab ini kalah pintar dari bangsa Yahudi? Tidak. Ya, orang Arab itu juga cerdas, banyak yang jenius. Ya, mereka tidak lebih rendah pendidikannya dan kualitas otaknya dari bangsa Yahudi. Apakah bangsa Arab itu tidak punya kekuatan militer ketika perang itu tahun 67? Enggak, kata Buya Hamka. Buktinya banyak kok senjata-senjata mereka pakai, senjata terbaru yang diproduksi oleh Uni Soviet. Ya, dalam perang 67 itu kan mereka di backup oleh blok sosialis, ya, melawan kapitalis waktu itu. Ya, kapitalisme Amerika mendukung Israel, sosialisme, Leninisme dan Marxisme Uni Soviet itu mendukung rezim-rezim sosialis Arab. Ya, rezim-rezim yang sering digambarkan oleh para aktivis Islam di masa itu sebagai ya orang-orang yang bermasalah, gitu, yang menyebabkan kekalahan bangsa Arab melawan Israel. Mereka nggak kurang senjata, mereka nggak kurang akal, ya, mereka nggak kurang manajemennya. Terus apa yang kurang, kata Buya Hamka? Yang kurang itu adalah penyebab kegagalan semua itu dalam perang Arab Israel hanya 6 hari dari tanggal 5 sampai 10 Juni tahun 67 adalah karena bangsa-bangsa Arab, pemimpin-pemimpin Arab itu sudah meninggalkan pangkalan hidup Islamnya. Ya. Jadi yang ditinggalkan itu pangkalan hidup Islam. Dan ini lebih berbahaya daripada hanya sekedar gak punya senjata dan bodoh. Ya, itu lebih bahaya. Kalau orang itu sudah meninggalkan pangkalan hidup Islam. Makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar dari Mesir itu, mengatakan apa? Beliau pernah menulis dalam buku yang berjudul Al-Yahud Al-Ghasibun, Al-Mu'tadun, mohon maaf, Al-Yahud Al-Mu'tadun wa Daulatuhum Israel. Ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali itu pernah menulis di buku itu, apa kata beliau? Kanal Arab fil uqudil madiyah fi harbihim didda daulati Israel kanu azhadan nasi fi kitabi rabbihim wa kana al yahud hum alsaqan nasi bi tauratihim. Orang-orang Arab, bangsa Arab, ya, di beberapa dekade yang lalu, dia menulis ini tahun 80-an 90-an. Ya, beliau bicara flashback tahun 60-an ketika bangsa Arab kalah melawan Israel. Dahulu bangsa-bangsa Arab ini, pemimpin-pemimpin Arab ini, ketika perang mereka memerangi negara Israel, ya, itu mereka adalah bangsa-bangsa yang paling zuhud. Atau paling zuhud. Zuhud itu bahasa Arabnya apa sih, terjemahkan bahasa Indonesia? Kan meninggalkan, ya. Ya, meninggalkan izhad fid dunia, kan ada hadisnya itu. Ya, kamu kalau masalah dunia zuhud. Ya, jangan pegang erat-erat gitu ya. Nah, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu bangsa Arab itu yang menyebabkan kekalahan mereka itu adalah mereka sebagai bangsa yang paling jauh, paling zuhud dari kitabnya, dari Al-Qur'an. Ya, kita punya Al-Qur'an kok, kita malah zuhud. Zuhud itu apa? Menjauh, kan? Konsep zuhud kenapa? Menjauhi dunia. Ini bukan menjauhi dunia, menjauhi Al-Quran. Sementara musuh mereka, orang bangsa Yahudi itu, mereka ini orang bangsa yang paling rekat, paling melekat dengan Tauratnya. Paling percaya. Ya. Bukan percaya biasa, pokoknya pasrah bongkoan, kata orang Jawa. Ya. Pokoknya percaya aja dengan apa yang ditulis dalam Taurat. Padahal Taurat itu sudah dipalsukan. Ya, dalam sejarah penulisan Taurat kan sudah hilang Taurat itu. Ya, baru ditulis ulang tahun 800 tahun setelah Nabi Musa wafat. Setelah sepeninggal Raja Sulaiman.
Taurat itu ditulis ulang lagi oleh Ezra. Makanya ada ayat di dalam Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ezra itu kenapa diagungkan oleh bangsa Yahudi? Ya, dianggap sebagai putra Tuhan, ya karena dianggap dialah tokoh pertama yang menghidupkan kembali wahyu Taurat yang sudah hilang itu, sudah dibakar, dimusnahkan oleh Nebukadnezar. Nah, jadi ini kondisi berkebalikan. Orang Arab, orang Islam kok menjauh dari Al-Qur'annya. Sementara Yahudi ketika memperjuangkan cita-citanya, membangun negara Israel, bertekad mereka ingin membangun kembali Haikal ketiga Sulaiman di atas lokasi Masjidil Aqsa sekarang, itu mereka bertolak dari landasan kitab Taurat. Maka nggak benar kalau ada yang mengatakan Israel itu negara sekuler, Pak. Ada kan yang ngomong gitu ya? Oh, demokratis, menghormati HAM. HAM apa? Mana ada ajaran Taurat dan Talmud menghormati hak asasi manusia? Tidak ada. Itu isinya darah semua. Pembantaian, pembunuhan itu diajarkan di dalam Taurat yang sudah dipalsukan dan Talmud itu. Jadi kalau bicara HAM tidak ada. Apalagi bicara tentang bangsa Arab, apalagi bicara tentang bangsa Palestina. Ya. Itu dalam kitab suci mereka itu sudah dianggap bukan bangsa manusia, itu mungkin dianggap binatang. Ya. Maka mereka bukan negara demokrasi, bukan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan negara sekuler. Tidak ada sejarahnya pemimpin Israel sejak berdiri tahun 48 sampai sekarang. Mereka orang sekuler itu tidak ada. Mereka orang agamis, orang religius yang percaya betul terhadap kebenaran kitab sucinya, dan itu harus diperjuangkan dengan secara politik maupun militer. Ya. Maka kalau kita mau menghadapi mereka, tidak bisa dong kita lalu menanggalkan kitab suci Al-Quran yang mengajarkan kita perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Ya. Makanya Israel ini pintar, ya, termasuk Amerika itu di belakangnya pintar, menyebarkan momok dan monster, ya, bahwa ancaman terbesar dunia sekarang ini adalah Islam. Kenapa? Karena Islam itu katanya mengajarkan terorisme. Islam itu biang kerok radikalisme. Padahal itu semua disebarkan, opini dan paham-paham seperti itu untuk menutupi fakta bahwa Israel inilah biang terorisme dunia. Ya. Dia mengajarkan cita-cita agama itu diwujudkan dengan bentuk kekuatan militer. Ya. Jadi kalau bahasa lainnya, kalau istilah saya itu, ya, umat Islam di dunia ini ditakut-takuti dengan istilah terorisme dan radikalisme, sementara yang boleh menjadi radikal, yang boleh menjadi teroris hanya Israel, kira-kira begitu. Jadi yang lain nggak boleh jadi itu. Ya. Yang lain umat Islam atau bangsa-bangsa lain di dunia ini, jadilah umat yang permisif, jadilah umat yang sibuk dengan dunia, jadilah umat yang jauh dari agama, jadilah umat yang tidak percaya kepada kitab sucinya. Ya, maka disebarkanlah paham liberalisme, Islam liberal dan sebagainya, aliran sesat disuburkan di dunia Islam. Tujuan itu apa? Untuk menghalangi manusia, umat Islam ini dari jalan Allah. Sehingga apa? Yang merajalela itu Yahudi, kira-kira begitu kalau bisa saya simpulkan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengembalikan fungsi pendidikan Islam ini. Bagaimana ia melahirkan ketangguhan dalam pribadi individu muslim sebagaimana itu oleh Dr. Majid Ihsan Kailani, dan juga mampu melahirkan, membangunkan generasi umat yang baru, ikhrajul ummatil muslimah, itu dalam buku Ahdaf At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Terakhir, mari kita sama-sama berpikir positif, ya, kemudian bertindak secara produktif, ya, menghadapi tantangan-tantangan di dunia Islam ini tentu tidak mudah, tapi insya Allah kita umat Islam ini sudah diberikan karunia yang besar, penjagaan yang besar dari Allah. Ya, sebagaimana dilisankan oleh Nabi SAW, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahku, kata Nabi SAW. Ya, selama kita punya modal Quran ini,
yang mana umat agama lain tidak mendapatkan modal itu, ya, sudah rusak, sudah ditahrif, sudah diselewengkan, dan hanya Al-Quran ini satu-satunya wahyu Allah yang tersisa, ya, yang masih asli dan orisinil, maka ini harus kita jaga. Maka pendidikan kita harus berbasiskan kepada Al-Quran, juga untuk menyuburkan, ya, pengamalan sunnah Nabi kita Muhammad SAW sebagai operasionalisasi terhadap Al-Quran. Tetapi sunnah pun kita perlu apa? Masih perlu bukan hanya kita fahami secara literal, secara harfiah, tetapi juga harus kita fahami secara holistik, ya, secara integral dan sesuai dengan semangat perkembangan zaman, terutama dalam aspek-aspek muamalah keduniawian. Ya. Kalau aspek sunnah dalam masalah akidah dan ubudiyah itu final. Bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana konsep akhlak yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu final. Tapi ketika Nabi menyatakan sunnah tentang peradaban, tentang perkembangan sosial, ini harus kita beristihad mengembangkannya lebih maju. Bukan berarti Rasulullah tidak maju, nauzubillah. Ya, contoh misalnya ketika menafsirkan ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, itu kan dalam sunnah ditafsirkan apa? Quwwah itu apa? Ar-ramyu, panah. Memanah itu sudah kekuatan. Apa kita terus hanya belajar memanah saja, tidak belajar ilmu alutsista yang lain? Tidak mau bikin tank, tidak mau bikin pesawat tempur, tidak mau bikin drone. Itu kan menyalahi sunnatullah. Sekarang kan kemajuan teknologi harus seperti itu. Apakah kita berhenti, ya, belajar tentang kekuatan dalam perang militer itu hanya pada memanah? Kan tidak. Atau wa min ribatil khail, hanya berupaya kita menunggang kuda. Apa satu-satunya peralatan akomodasi transportasi dalam militer itu hanya dengan kuda? Kan tidak. Nah, yang seperti ini harus kita kembangkan. Ya, memanah bukanlah tidak, ya, memang itu tetap kita pelajari, kita amalkan. Tetapi memanah dalam konteks zaman sekarang supaya tepat sasaran, ya, mengenai musuh itu adalah dengan apa? Ya, dengan senapan, ya, dengan persenjataan yang canggih, dengan alutsista yang canggih, ya. Itulah yang dikembangkan oleh para mujahidin di Gaza, ya. Tidak ada ceritanya mujahidin di Gaza melawan tentara Israel itu hanya dengan panah. Ada? Ada nggak videonya? Saya mau tanya. Membunuh tentara Israel dengan panah sekarang. Ada nggak ceritanya? Nggak ada. Semua pakai apa? Senapan. Semua pakai apa? Roket, ya. Semua pakai drone sekarang itu. Jadi itu yang harus kita kembangkan. Karena ini apa? Aspek muamalah keduniawian itu terus berkembang. Ya, kalau misalkan satu saat nanti akan kembali kepada perang primitif, modelnya hanya dengan panah berkuda dan lain sebagainya, ya kita juga umat Islam masih bisa melakukan itu kan. Tapi kan tidak berhenti untuk saat itu gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kira ini yang perlu kami sampaikan, ya, sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita, ya, merawat pendidikan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mencontoh misalnya islah yang digelorakan oleh Imam Al-Ghazali dalam mendidik generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama yaitu dengan berusaha mencetak generasi baru ulama dan pendidik. Ini penting. Yang kedua, melahirkan kurikulum baru dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam melalui pembaharuan falsafah pendidikan dan kurikulum pendidikan Islam yang integral. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali itu menghidupkan risalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi intelektual, ilmuwan, sarjana tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Dia harus menyadarkan umat tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, apa yang dilakukan Imam Ghazali, mendidik generasi hebat di masa Salahuddin, yaitu mengkritisi para penguasa zalim di dunia Islam. Ya. Karena risalahnya Al-Ghazali itu banyak mengkritik. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani itu bahasanya pedas, tajam. Ya, kalau dibahasakan sekarang,
itu lisannya Syekh Abdul Qadir Jailani mengkritik penguasa zalim itu lebih tajam daripada Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung itu belum ada apa-apanya dan dia bukan muslim ya. Bukan contoh kita gitu. Yang kelima, memberantas materialisme, praktik keagamaan menyimpang dan meluruskan persepsi umat tentang dunia dan akhirat. Yang keenam, apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali, mendakwahkan tema keadilan sosial dalam Islam. Nah, ini penting. Banyak ulama, dai, mubalik, ceramahnya kalau tiap ngaji ya urusannya fikih terus. Ya, ibadah terus. Ya, harus diselingi dong dengan tema-tema yang lain. Ya, di mimbar-mimbar Jumat juga sama, bicara tentang akhirat terus. Bicara tentang tawakal, tawakalnya pun keliru dalam menyampaikan tawakal dan sabar. Nah, termasuk yang dikritik oleh Majid Irsan Kailani itu dalam masalah tawakal dan sabar itu menarik ya di buku itu. Jadi jangan kita menyalahartikan sabar itu ketika kita dizalimi sabar, tidak membalas ya. Padahal sabar itu ketika kita berusaha menahan diri dari syahwat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu sabar namanya. Tapi kalau sabar dizalimi, sabar diinjak-injak, itu bukan sabar namanya. Itu orang bodoh. Ya. Jadi tema keadilan sosial dalam Islam penting. Ya, dan ini jarang disentuh oleh para khatib. Ya. Padahal ayatnya, setiap ayat yang dibaca ketika khutbah Jumat mau diakhiri itu apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Al munkar itu adalah perkara yang diingkari oleh agama. Ya. Apa saja yang melanggar hukum agama itu disebut mungkar. Ya, zina, mencuri, kemudian berbuat syirik dan lain sebagainya itu yang masuk dosa besar, itu mungkar. Fahsya ini kemungkaran dalam apa? Dalam aspek penyimpangan seksual, itu fahsya. Dan al-baghi adalah penyimpangan dalam kezaliman struktural, kezaliman politik dan ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu sudah azan zuhur. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.